Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 5 SD Negeri 1 Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari. Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada semester 1 ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran 5, yaitu tentang Rasul Allah idolaku. Nah, anak-anak tahu berapa jumlah Rasul kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini? Iya, benar sekali. Ada 25 nabi atau rasul yang diutus ke dunia ini. Nah, pada kali ini kita tidak akan membahas semuanya ya, Nak ya. Hanya beberapa rasul saja yang akan kita bahas. Nah, apa itu mengidolakan rasul? Mengidolakan rasul artinya adalah mencintai rasul. Para rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi rasul itu berjenis kelamin laki-laki. Tidak ada rasul yang berjenis kelamin perempuan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kisah dari Nabi Daud alaihi salam. Nah, Allah memberikan sebuah kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu sebuah kitab yang bernama Kitab Zabur. Jadi Nabi Daud ini adalah seorang raja yang diangkat menjadi rasul dan diberikan Kitab Zabur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara mukjizat Nabi Daud antara lain adalah dapat melunakkan besi seperti sebuah lilin, di mana kita ketahui kalau besi itu sangatlah keras dan sulit sekali untuk dilunakkan. Tetapi mukjizat Nabi Daud dapat melunakkan besi seperti sebuah lilin. Nah, mukjizat yang lain adalah ia dapat mengubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dan besi itu dapat membuat baju besi. Kemudian kisah yang kedua kita akan membahas tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Nah, karena Nabi Daud tadinya adalah seorang raja, makanya Nabi Sulaiman juga diangkat menjadi seorang raja. Nah, keistimewaan Nabi Sulaiman adalah ia dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada hewan, angin, dan juga jin. Jadi Raja Sulaiman ini bukan hanya raja untuk manusia, tetapi untuk hewan pula, angin, dan juga jin pada tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas selalu sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Bagi umat manusia yang durhaka, Allah turunkan malapetaka serta siksaan kepada yang durhaka tersebut. Kemudian kisah yang keempat adalah kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Kemudian kisah yang kelima adalah kisah teladan dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir, nabi penutup, nabi
akhirul zaman. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini sejak masih muda sangat rajin dan menjadi pemuda yang tangguh. Nabi Muhammad juga terkenal sebagai orang yang jujur. Untuk itu Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia ke-40 tahun. Ia menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro. Nah, demikian apa yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kisah-kisah teladan nabi-nabi dapat memberikan wawasan kepada kita semua bahwa kita senantiasa harus tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga anak-anak senantiasa sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.